Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8-10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan PJJ kita pada pagi hari ini. Dalam kesempatan pagi ini sub pengobatan kita masih melanjutkan mengenai konflik dan integrasi sosial. Hari ini kita masuk integrasi sosial. Anak-anak sekalian, integrasi sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam penyesuaian, menyatu, melebur sehingga menjadi seperti satu. Dari bahasan uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Itu dasarnya. Syarat terwujudnya integrasi sosial, ini syaratnya menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkop. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Ini syarat terwujudnya. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasinya. Ini faktor yang mempercepat atau memperlambat proses integrasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, ada yang normatif, ada yang fungsional, ada yang kursif. Yang normatif ini bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Ini yang normatif. Yang fungsional, karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Itu yang kedua, fungsional. Yang ketiga, integrasi kursif, berbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa bisa melakukan kekerasan, memaksa anggota masyarakat untuk bersatu. Nah, itu bentuk-bentuk integrasi sosial yang lainnya. Ada integrasi keluarga, integrasi kekerabatan, integrasi asosiasi, integrasi masyarakat, integrasi bangsa, integrasi kebudayaan. Ini juga termasuk bentuk-bentuk integrasi sosial. Proses integrasi ada bisa lewat asimilasi, juga bisa lewat akulturasi. Yang asimilasi ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan perkembangan sikap yang sama, kalau terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan. Akulturasi itu biasanya bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan aslinya tetap ada, tetap kelihatan. Toleransi terhadap perbedaan.
kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap saling menghargai orang lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur kebudayaan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar, tercapainya konsensus, kesepakatan bersama yang dibuat oleh masyarakat. Itu demikian. Berikutnya faktor pendorong integrasi sosial. Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor. Nih prosesnya: akomodasi, penyesuaian sosial antar individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua, kerjasama, ya, suatu proses saling mendekati, kerjasama antar anggota untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, koordinasi, kegiatan yang berhubungan dengan organisasi dan masyarakat agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kegiatan, perlu ada koordinasi. Asimilasi tadi, proses sosial ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu dalam masyarakat. Nah itu. Perhatikan, amati video berikut nih, amati videonya. Kemudian lihat videonya, kita amati. Ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Stan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lainnya, sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Nah, berikutnya, setelah kamu amati video di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan makna dari integrasi setelah mengamati video tersebut. Amati, jelasin nih makna integrasi. Yang kedua, berikan alasan berdasarkan tayangan video tersebut mengapa sekolah yang seperti itu bisa berjalan dan muridnya banyak. Ya, bisa berjalan sekolah itu dan muridnya banyak. Berikan alasan tayangan tersebut. Sampai sini saja anak-anakku pembelajaran PJJ pagi hari ini mengenai integrasi sosial. Kalau ada yang masih belum paham, nanti kamu bisa tanya ke Bapak via WA. Jawab pertanyaan ini. Biasa kirim ke Bapak melalui WA. Ya, sampai sini saja. Sampai jumpa lagi hari Rabu besok. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.